Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Selamat datang di channel Arena Gato. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai klaim atau pengakuan tentang full stabilizer itu yang silver ya, dan kabel grounding bisa membuat bikin hemat BBM hingga 30%. Nah, ini adalah bahasa marketing yang sering kita dengar atau kita temukan di lapak-lapak yang menjual dua part ini. Apakah benar demikian ataukah tidak sama sekali? Mari kita bahas ya teman-teman. Oke, kita mulai dari kabel grounding dulu nih teman-teman. Jika teman-teman sudah menonton video saya sebelumnya yang membahas tentang kabel grounding, saya yakin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan fungsi daripada kabel grounding itu sendiri. Oke, sekarang kabel grounding ini merupakan kabel grounding tambahan ya teman-teman. Ini adalah kabel grounding tambahan. Sejatinya, jika kita ingin menormalisasi kembali atau mengoptimalisasikan kembali fungsi daripada kabel grounding, khususnya pada mobil yang sudah berusia, katakanlah sudah relatif tua lah gitu ya, misalnya udah 5 tahun lebih, semestinya yang kita lakukan ialah kita mengganti kabel grounding yang ada pada mobil ini dengan kabel grounding yang baru. Semestinya begitu. Tetapi ya teman-teman, berhubung untuk melakukan pekerjaan tersebut terbilang cukup rumit dan memakan waktu dan juga perlu ketelitian yang tinggi, dalam arti kita perlu mencari di mana saja letak-letak kabel grounding yang ada pada mobil, maka hal tersebut tentu cukup menyulitkan bagi kita semua. Sehingga muncullah opsi kita melakukan penambahan kabel grounding pada titik-titik tertentu. Berapa titik? Silakan teman-teman tonton kembali video saya yang sebelumnya yang menjelaskan tentang pemasangan atau manfaat pemasangan kabel grounding tambahan ini sendiri. Masalah titiknya silakan teman-teman lihat di penjelasan saya pada video sebelumnya yang menjelaskan tentang manfaat pemasangan kabel grounding ini sendiri. Nah, itu ya teman-teman, mestinya kita harus mengganti kabel grounding yang lama, seharusnya gitu. Tapi karena alasan-alasan yang saya sebutkan tadi, maka timbullah opsi untuk melakukan penambahan kabel grounding pada titik-titik tertentu. Itu dulu ya teman-teman untuk pembukaan mengenai kabel grounding dalam video kali ini. Sekarang bagaimana dengan full stabilizer? Ini adalah full stabilizer ya teman-teman. Ini yang warna silver ini. Jadi full stabilizer ini sendiri ya teman-teman, kalau kita simak kembali video yang saya sampaikan sebelumnya mengenai manfaat pemasangan full stabilizer pada mobil, ya tentu kita sudah tidak asing lagi. Secara kita awamnya aja kita menyebut namanya full stabilizer berarti buat membantu stabilitas kelistrikan. Stabilitas kelistrikan dalam arti voltasenya nih, terutama dari aki menuju ke perangkat-perangkat lainnya, seperti itu. Apabila pada saat suplai kelistrikan dari aki ke perangkat-perangkat lainnya itu mengalami ada penurunan voltase, maka full stabilizer ini membantu untuk menutupi kekurangan tersebut agar tidak terlalu ekstrim drop atau penurunan voltasenya. Makanya disebut dengan full stabilizer. Manfaatnya apa? Manfaatnya juga sudah saya sampaikan dengan jelas pada video saya sebelumnya mengenai manfaat pemasangan full stabilizer seperti itu. Next, kita lanjut ya teman-teman ke persoalan inti. Persoalan inti di mana ada klaim yang mengatakan bahwa kabel grounding ini, penambahan kabel grounding maksudnya ya, kabel grounding tambahan dan full stabilizer tadi yang warna silver itu bisa membuat konsumsi BBM menjadi lebih hemat, nggak tanggung-tanggung, bisa sampai dengan 30%. Bahkan saya pernah dengar atau saya pernah kebaca juga sampai dengan 50% gitu kan. Kenapa nggak 100% aja sekalian? Ya mungkin ada alasannya gitu. Jadi begini ya teman-teman, kita perlu pahami terlebih dahulu bahwa kabel grounding tambahan
dan volt stabilizer ini tadi kan urusannya urusan kelistrikan. Nah, khusus untuk kabel grounding ini sendiri, ini efektifnya dipasang ya. Kabel grounding tambahan ini efektifnya dipasang pada mobil yang sudah berusia relatif tua. Katakanlah 5 tahun lebih, di mana sudah mulai mengalami penurunan fungsi daripada groundingnya itu sendiri. Nah, sedangkan untuk volt stabilizer ini sendiri, saya sebutkan tadi, ini untuk membantu, katakanlah menjaga stabilitas voltase kelistrikan terutama dari aki menuju perangkat lainnya. Jadi apa kira-kira hubungannya antara dua part ini dengan bikin hemat BBM hingga sekian persen, sekian puluh persen tadi gitu. Nah, ini dia ya teman-teman. Saya sebenarnya berharap kita semua itu paham, dalam arti bukan paham karena klaim-klaim yang dianggap mungkin keliru ya menurut saya. Bikin hemat itu mungkin ada benarnya, tapi begini ya teman-teman. Maksud bikin hemat itu yaitu pada mobil yang sudah terbilang relatif tua lah, itu kan fungsi-fungsi kelistrikannya sudah kurang optimal. Sehingga kinerja misalnya perangkat-perangkat yang berhubungan dengan permesinan, katakanlah sensor-sensor seperti sensor MAF, injektor itu ada di sana. Kemudian perangkat-perangkat kelistrikan lainnya, misalnya sensor CMP dan sebagainya itu mengalami penurunan efektivitas apabila fungsi daripada sensor-sensor, perangkat-perangkat elektrik, perangkat-perangkat elektronik yang berhubungan dengan mesin ini tadi mengalami penurunan efektivitas kinerja, maka langsung berpengaruh terhadap performa mesin itu sendiri. Pengapian bisa kurang maksimal, saya yakin itu. Terus bacaan sensor MAF terhadap aliran udara itu juga kurang optimal. Sehingga ya tentu saja performa atau output tenaga yang dihasilkan oleh mobil itu juga turut berkurang. Nah, ketika kita melakukan penambahan kabel grounding, turut juga dibantu dengan volt stabilizer gitu ya teman-teman, atau teman-teman yang pasang volt stabilizer itu saja, dengan adanya penambahan part ini, maka efektivitas fungsi kelistrikan ini turut menjadi normal kembali atau optimal kembali. Dengan normalnya atau optimalnya kembali fungsi kelistrikan tersebut, yang turut berpengaruh terhadap kinerja perangkat-perangkat elektronik yang berhubungan dengan permesinan tadi, maka turut berpengaruh terhadap performa mesin itu menjadi pulih kembali. Ingat ya teman-teman, saya garis bawahi pulih kembali. Nah, apa maksud daripada pulih kembali? Pulih kembali itu yaitu kondisi di mana tadinya performa mesin mobil ini atau kinerja perangkat-perangkat ini mengalami penurunan, sehingga dengan adanya penambahan volt stabilizer nih teman-teman, dan juga adanya penambahan kabel grounding, performanya itu balik lagi normal seperti sedia kala, seperti normal seharusnya. Ya, walaupun nggak normal-normal banget, setidaknya dia mengalami sedikit perbaikan lah menuju ke titik normalnya kembali. Itulah sebabnya klaim-klaim yang mengatakan bisa bikin hemat BBM sampai dengan sekian persen tersebut, saya katakan mungkin benar adanya, tapi bukan berarti memang benar-benar bikin irit tuh enggak ya teman-teman, bukan. Tapi bikin irit dalam arti dia ini memulihkan kembali fungsi-fungsi perangkat-perangkat elektronik yang berhubungan dengan permesinan, sehingga fungsi daripada kinerja-kinerja alat-alat ini tadi itu juga berpengaruh terhadap kinerja mesin. Output mesin itu tenaganya juga lebih baik lagi, dan tentu saja efisiensi BBM-nya juga turut berpengaruh menjadi lebih irit lagi daripada yang sebelumnya. Tapi kalau klaimnya mengatakan sampai 30% itu, waduh, itu terlalu ekstrim menurut saya sih. Enggak ya teman-teman, enggak sampai juga sih menurut saya sampai 30% ya. Tapi saya nggak tahu nih kalau memang ada yang benar-benar sudah membuktikan seperti itu. Mungkin ya kondisi performa mesinnya itu emang benar-benar udah drop banget, sehingga perlu pemulihan yang ekstra. Dan dengan adanya penambahan perangkat-perangkat ini tadi, akibatnya dia memang benar-benar drastis efektif gitu ya. Tapi ya gini ya teman-teman, kalau dibilang sampai 30% gitu ya, terutama pada mobil-mobil kita ini kan, apalagi mobil modern sekarang nih, saya rasa
enggak lah sampai segitu. Tapi kalau misalnya sampai 5%, mungkin lah ya, mungkin gitu ya teman-teman. Mungkin lah seperti itu. Jadi saya ingin meluruskan pemahaman atau klaim yang selama ini mengatakan bahwa volt stabilizer itu bikin irit, terus kabel grounding itu bikin irit, kabel grounding tambahan ya maksudnya. Itu sebenarnya bukan dalam arti irit, lebih irit lagi daripada yang normal seharusnya, itu bukan. Tapi bikin irit dalam arti bikin lebih irit daripada kondisi di mana performa mesin ini sudah mengalami penurunan. Sensor-sensor itu, injektor segala macam itu mengalami penurunan fungsi efektivitasnya karena ya seiring usia ya itu teman-teman. Nah itu, jadi inilah yang harus kita luruskan pemahamannya. Kabel grounding tambahan volt stabilizer ini tadi bagaimana? Apakah benar bisa menaikkan performa sampai sekian puluh persen? Jawabannya itu tidak, saya katakan. Jawabannya tidak. Dia lebih tepatnya untuk menormalisasi kembali, menormalisasikan kembali fungsi kelistrikan, mengoptimalkan fungsi kelistrikan sehingga fungsi dan kinerja daripada perangkat-perangkat elektronik yang berhubungan dengan mesin ini tadi turut pulih kembali. Dengan demikian kinerja mesin pun turut pulih kembali juga dan bisa dimaksimalkan kembali seperti sedia kala. Jadi saya sendiri sudah pakai part ini. Kalau saya katakan part tersebut bikin irit, enggak juga menurut saya. Ya irit atau enggaknya itu kan kembali lagi juga ke 9 faktor efisiensi konsumsi BBM seperti yang ada pada video yang sudah saya sampaikan sebelumnya juga. Nah jadi saya tegaskan ya teman-teman, kabel grounding tambahan volt stabilizer itu bukan untuk bikin irit BBM dalam arti dia bisa membuat jauh lebih irit daripada batas normal aslinya. Tidak. Tetapi dia bisa membuat irit, membantu lebih irit. Itu dalam arti dia menormalkan kembali dari kondisi di mana mobil ini nggak prima. Sehingga dengan adanya penambahan alat ini, efektivitas kinerja perangkat-perangkat elektronik dan juga mesin pastinya turut menjadi normal kembali atau setidaknya mendekati normal. Oke, begitu ya teman-teman. Penjelasannya ya cukup panjang lah gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan di sana-sini di dalam video ini. Baik dari cara penyampaian saya yang masih belepotan, ataupun kata-kata saya yang kurang sesuai dengan EYD atau menyinggung perasaan teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf. Silakan teman-teman like, comment, share, dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.